Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kembali Allah mudahkan bagi kita. Allah pertemukan kita dalam kebaikan insya Allah, yang mana Allah masih sampai saat ini, detik ini memberikan kebaikan yang banyak. Baik kebaikan dari kesehatan kita, kebaikan dari waktu yang Allah masih berikan kepada kita, kebaikan dari keinginan atau juga hidayah yang masih Allah titipkan kepada kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan pada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang mau kita dustakan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita? Maka sudah seharusnya, sepantasnya lisan yang kita miliki, yang ini juga adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, titipkan kepada kita. Maka kita gunakan nikmat tersebut di waktu-waktu luang kita, di waktu-waktu kosong kita. Kita sibukkan dengan perkara, di antaranya adalah zikir kepada Allah, minimal dengan istighfar. Karena manfaat dari istighfar yang kita amalkan itu adalah perkara yang luar biasa. Luar biasa. Sebagaimana pernah datang kepada Imam Hasan Basri, di antara murid-muridnya datang curhat, mengeluhkan masalah hidupnya. Datang orang yang pertama, dia mengeluhkan dia sudah lama menikah, tapi dia belum juga mendapatkan anak, belum juga mendapatkan keturunan. Maka dari sini kita tahu bahwasanya keturunan anak yang kita miliki itu adalah bagian dari rizki yang Allah titipkan kepada kita, yang kita tentunya harus bersyukur dengannya. Karena berapa banyak luar sana mereka, pasangan-pasangan tersebut berupaya keras, berusaha dengan banyak usaha. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang banyak mengeluarkan hartanya, rela dia mengeluarkan harta begitu banyak agar bisa memiliki keturunan. Dan alhamdulillah Allah berikan kepada kita. Maka ketika dia meminta nasihat, meminta saran dari Imam Basri, maka Imam Hasan Basri mengatakan apa? Dia berikan solusi. Dia berikan saran agar memperbanyak istighfar. Agar memperbanyak istighfar. Kemudian datang orang yang kedua yang juga menjumpai Imam Hasan Basri. Dia mengeluhkan kemiskinan, kesempitan yang dia alami. Kesempitan, kemiskinan, kesusahan hidupnya. Dia keluhkan kepada Imam Hasan Basri dan minta solusinya. Maka kembali apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Basri. Dia menyarankan agar memperbanyak istighfar. Istighfar untuk melapangkan rezeki kita. Untuk agar mendapatkan kelapangan hidup kita. Karena kita perlu tahu, di antara hal yang membuat kita
menjalani hidup yang sulit, susah, sempit. Di antaranya disebabkan oleh dosa-dosa yang kita kerjakan. Dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Dan fungsi dari istighfar ini adalah untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut yang kalau kita andaikan bagaikan pipa yang mengalirkan air. Air tersebut bisa mengalir deras ketika pipa dalam keadaan plong. Tidak ada sumbatan, tidak ada kotoran di sana sehingga air bisa mengalir dengan derasnya. Begitu juga dengan dosa. Dosa yang kita kerjakan itu bagaikan penghalang dari rezeki yang seharusnya kita dapatkan. Maka dengan istighfar itu bisa kembali membersihkan saluran tersebut, menghapuskan dosa sehingga rezeki yang Allah titipkan, Allah berikan kepada kita bisa sampai. Karena tidak ada lagi penghalangnya. Itu fungsi istighfar yang luar biasa. Dan kemudian yang ketiga, datang orang yang ketiga, dia mengeluhkan bahwasanya di tempatnya itu terjadi kekeringan yang bersangatan. Kekeringan yang bersangatan sehingga mereka tidak bisa bercocok tanam. Mereka tidak bisa bertani karena tanahnya dalam keadaan tandus. Maka kembali Imam Hasan Basri menasihatinya, memberikan saran kepadanya agar juga beristighfar. Allah. Coba lihat, luar biasanya seolah-olah istighfar ini adalah mata kunci yang serba fungsi. Mata kunci yang serba fungsi yang bisa dipakai kemana saja. Ya, muridnya bertanya kepadanya. Muridnya yang hadir dari orang yang pertama sampai orang ketiga hadir dia dan mendengar solusi dari Imam Hasan Basri itu mengatakan, dia terheran, wahai Imam, bagaimana masalah yang berbeda-beda ini kau sarankan berikan solusi dengan satu solusi yang sama. Nah, bagaimana penjelasan Imam Hasan Basri? Insyaallah kita akan lanjutkan nanti setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu tentang syarat dari diterimanya taubat kita. Nah, kita tadi menceritakan kisahnya Imam Hasan Basri bersama muridnya. Jadi ada seorang muridnya tadi, setelah kejadian 3 orang ini yang mengeluhkan keadaannya kepada Imam Hasan Basri, dan Imam Hasan Basri memberikan satu solusi yang sama untuk 3 masalah yang berbeda ini, yaitu perbanyak istighfar. Maka apa penjelasan dari Imam Hasan Basri? Imam Hasan Basri mengatakan, bukankah jelas dalam surat Nuh, di sana Allah sampaikan ya melalui lisannya Nabi Nuh ya, perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar, maka Allah akan menumbuhkan atau menurunkan hujan, memperbanyak keturunanmu dan memperbanyak hartamu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka istighfar, zikir istighfar kita itu memiliki fungsi yang luar biasa. Yang mana fungsi tersebut adalah di antara zikir yang kita berharap zikir istighfar ini bisa menjadi di antara penghalang kita dari siksanya Allah. Ya. Dan kita berharap
ketika kita membuka lembaran-lembaran catatan amal kita, memang dikatakan berbahagialah orang-orang yang dia mendapati di catatan dari amalnya banyak di sana ternyata istighfar. Sehingga ini bisa membuat dia selamat dari siksaannya Allah dan mendapatkan rahmatnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentu masih banyak sekali. Banyak sekali dari keutamaan dari istighfar ini yang insya Allah ada bab khusus nanti atau tema khusus yang kita akan membahas tentang keutamaan dari istighfar ini, yang ini diantara kalimat bentuk taubatnya kita kepada Allah. Nah, kita lanjutkan. Adapun syarat kita yang ketiga dari syarat diterimanya taubat, yaitu segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Ketika kita bertobat dari suatu dosa, maka kita harus meninggalkan dosa tersebut. Atau kita bertobat karena selama ini kita tidak mengerjakan perintahnya Allah, tidak berhijab misalnya, tidak mengerjakan sholat yang 5 waktu, tidak mengerjakan puasa Ramadan, maka kita segera melakukannya. Itu dia tobatnya. Ketika dia bertobat, maka syarat yang ketiga dia berhenti atau segera melakukan. Berhenti ketika itu adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa, segera melakukan kalau itu adalah perbuatan yang dia tinggalkan dari perintahnya Allah. Maka tidak betul, tidak benar taubatnya seseorang yang dia contohnya kerja di tempat yang selalu bermuamalah dengan perbuatan riba. Riba di sini tentu sampai dikatakan dosa riba ini sekecil-kecilnya dosa riba, balasannya bagikan seolah-olah dosanya itu sama seperti dia menjinahi ibunya sendiri. Dosa yang besar. Ini adalah sekecil-kecilnya dari bagian dosa riba. Bukankah luar biasa? Seorang berzina saja itu sudah luar biasa dosanya. Ini dia berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Allahu Akbar. Maka tatkala seseorang dia bertobat dari dosa riba, maka hendaknya dia tinggalkan pekerjaan yang menghasilkan riba tersebut. Yakin kepada Allah dengan sebenar-benarnya keyakinan, bisa mencari kerjaan lainnya yang mungkin penghasilannya lebih sedikit, tapi insya Allah lebih berkah hidupnya. Bukankah kita bisa melihat bagaimana kisah orang-orang yang dia akhirnya bertobat dari dosa ribanya. Bagaimana mereka menceritakan bahwasanya ketika mereka bermuamalah dengan ribanya itu, ya mungkin hidup mereka glamor, hidup mereka mewah, tapi ada kekosongan di dalam hati. Bahkan mereka senantiasa berada di tempat-tempat yang Allah murka. Mudah berbuat keburukan, berbuat maksiat, pergi ke klub-klub malam, bermain wanita, selingkuh, minum minuman keras dan lain sebagainya. Karena harta yang dia dapatkan dengan cara yang tidak benar. Harta yang tidak berkah, yang terus dan terus menggiringnya untuk berbuat keburukan, maksiat kepada Allah. Belum lagi dia merasakan kesempitan, kesusahan yang mungkin tidak dirasakan oleh orang-orang yang mereka mendapatkan harta yang penuh dengan keberkahan. Nah ini dia. Maka kita katakan ketika bertobat dari dosa riba, berhenti dari dosa ini. Cobalah cari, yakinlah dengan keimanan yang benar, Allah yang maha pemberi rizki kepada kita. Allah yang maha memberikan rizki kepada kita, dan rizki yang Allah berikan tersebut kita tidak perlu sangsikan.
Karena sampai burung saja yang dia memiliki keyakinan pergi pagi, pulang sore, dan dia bahkan membawa makanan untuk anak-anak. Bagaimana dengan kita yang Allah berikan kepada kita akal untuk berpikir? Maka tentu kita lebih lagi bisa untuk mencari pekerjaan rezeki dari Allah tersebut. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali di segmen terakhir, segmen ketiga kita membahas tentang syarat dari taubat yang ketiga, yaitu segera berhenti dari perbuatan dosa tersebut atau segera melakukan perintah Allah jika dosanya karena meninggalkan perintah Allah. Nah, ini artinya bersegera. Jadi di sini harus bersegera, tidak menunda-nunda. Ada orang yang mungkin dia sudah ada niat di hatinya untuk bertobat kepada Allah, tapi dia tidak bantu niat tersebut dengan perbuatannya, dengan keinginan kuat darinya. Sehingga apa yang terjadi? Setan terus dan terus menggiringnya untuk berbuat maksiat tersebut. Terus membuatnya tenang dan nyaman dalam perbuatan maksiat tersebut, atau membuatnya kalau dia meninggalkan perbuatan baik, ya meninggalkan perintah Allah, membuat dia malu untuk melakukannya. Contoh, wanita yang dia memang asalnya tidak berhijab, tidak menggunakan menutupi auratnya. Nah, dia malu ketika menutup auratnya, dia akan diejek oleh teman-temannya, oleh lingkungannya. Nah, ini yang dibuat syaitan perangkap. Ketika dia malu, dia sudah lama tidak mengerjakan sholat yang 5 waktu. Ketika dia kerjakan, dia malu, dibuat syaitan dia malu agar dia meninggalkan sholat tersebut. Nah, ini dia. Maka harus ada kekuatan dalam diri kita, ya. Tidak cukup hanya niat, tapi juga ada kemauan yang kuat agar kiranya kita bisa meninggalkan perbuatan dosa tersebut dan mengerjakan perintah Allah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jadi sekali lagi kita katakan ada keinginan, ada segera menyegerakan diri kita untuk bertaubat kepada Allah. Jangan ditunda-tunda untuk bertaubat kepada Allah, karena berapa banyak orang-orang yang dia tidak menyadari ternyata batas waktunya itu sudah habis. Kalaulah mereka bisa berbicara, mereka bisa menyampaikan betapa besar penyesalan mereka yang sudah terbaring kaku di perkuburan, sudah menjadi tulang menulang. Ketika mereka seandainya Allah berikan kesempatan, apa yang akan mereka lakukan? Tak lain tak bukan, mereka sangat ingin beribadah kepada Allah dan bertaubat. Mohon ampun, agar mereka setidaknya, walaupun mereka tidak masuk ke dalam surganya Allah, setidaknya bisa mengurangi sedikit demi sedikit siksaan yang mereka alami. Coba lihat kaum muslimin ya dimuliakan Allah. Ini bukti bahwasanya mereka sangat menyesali waktu yang mereka sia-siakan. Dan ajal, kematian, maut itu datang kapan saja dia kehendaki. Tanpa bisa kita cegah, tanpa bisa kita tunda walaupun hanya sedetik.
orang yang pagi hari ini dia bangun pagi, kemudian dia mandi, bersiap-siap, bergegas, setelah sarapan keluar rumahnya, yang kiranya dia akan pergi untuk kerja, sekolah, atau apapun dari kegiatannya. Bisa saja, sangat mungkin pulangnya diantarkan oleh ambulan dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Banyak sekali kita dapati kejadian seperti ini. Sama halnya yang baru-baru ini terjadi. Mereka yang menjadi korban jatuhnya pesawat. Bukankah mereka semuanya telah berangan-angan? Mereka sama sekali tidak menyangka maut itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Di sana ada anak bayi, ada anak kecil, ada remaja, pemuda-pemudi, tua muda. Ketika datang waktunya mati, meninggal, maka mati semuanya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak. Maka ketika kita masih memiliki kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, lakukanlah. Jangan tunda-tunda untuk bertaubat. Ketika masih ada kesempatan, setelah seandainya kita jatuh ke dalam perbuatan dosa, segera beristighfar kepada Allah. Segeralah berusaha mengiringi perbuatan buruk kita ini dengan perbuatan baik, dengan sedekah, dengan amal ibadah yang kita berharap mohon kepada Allah agar dosa kita bisa dihapuskan dengan perbuatan baik. Watbi'is sayyi'ah bil hasanah tamhuha. Kita berharap ketika kita melakukan perbuatan buruk, kita atau bersegera untuk bertaubat, istighfar kepada Allah, mohon ampun, menyesali, dan kita tambahkan lagi amal ibadah kita, perbuatan baik kita, yang kita berharap perbuatan baik tersebut kiranya bisa menghapuskan dosa yang telah kita kerjakan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentunya kita semua berharap kepada Allah, berdoa dalam sholat kita, dalam doa kita sisipkan permintaan kita kepada Allah agar kiranya Allah berikan kesempatan kepada kita bertaubat sebelum ajal menjemput kita, bertaubat setelah setiap dosa yang kita kerjakan, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa apapun itu yang kita telah lakukan, dan kita termasuk orang-orang at-tawwabin, orang yang senang, suka, dan menjadi kebiasaannya bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mohon kepada Allah kita mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.